Halo, selamat siang. Kembali lagi di Kumis Podcast. Kita adu anjing goblok. Mas Glenn itu bertemu dengan sosok kuntilanak. Guys, jadi kami sudah beberapa jam perjalanan. Akhirnya kita saatnya Karena tadi itu memang ada kayak janggal gitu ya, kayak tempat yang sangat-sangat gua takutin waktu di adegan filmnya. ini tuh memang biasa dipakai untuk Ini adalah ceritanya. Ini tuh darah semua kata si temen gua tuh. ini akan segera di Putar. Wah, ini nih Ya belum sama sekali. udah ini juga as ini nah ya udahlah saya Fokus aja. guys mulailah kayak ada suara-suara orang yang mainin si kayak garpu atau sendok kepiring gitu teng berapa kali tuh teng berapa kali Kayaknya udah meninggal dan yang punya tuh ibu-ibu. Nah ternyata si ibu ini yang aku lihat itu, ya yang aku sering lihat itu ternyata dia tuh ada lukisannya dan lukisannya tuh dipajang di dalam di depan kamarnya Linda. Sedangkan aku setiap masuk ke situ gak pernah inget ada lukisan ibu-ibu di situ. warnanya gak nyaman nih. Dan kebetulan video itu tiba-tiba muncul. Jadi aku kan sama aku perhatiin, oh kok ciri-cirinya ada ya gitu. Alhamdulillah kita sudah beres lihat tempat-tempat di sini berkeliling. Apalagi lo yang paling serem di mana tempatnya tadi? Menurut gua sih yang di sumur. Sumur ya, ada seremnya kalau terjun ke situ. Dan kita juga ke atas sudah disuguhin sama ibu lah. Dari sama ibu kita udah disuruh foto dulu sebentar ya. Betul, dan nanya-nanya juga ke Mbah Dukun. Ya, kalau misalkan ini belum keburu Maghrib. angkat juga dari kisah dulunya kan. Jadi itu Pak ya, kisah dulunya ada 1920 kisahnya. Ini pakai rumah dinas kan lama. Rumah dinas kan staf di sini. Staf di sini. Terakhir 2015 berganti tempatin. Sebelum syuting tadi dimasukkan sosok-sosok izin. Ya, izin kemau udah masuk dipakai sekelilingnya kamu di sini. Pocong di depan di situ berdiri. Jadi nomor 2 jadi 9. Oh gitu. Pocong di atas itu. Wow, Yang asli itu. Ini keren ya. Di balik layarnya tuh. Ya, halo, selamat malam semuanya. Para teman-teman dari Klesa Klesa Taman Utara. Selamat malam. Selamat datang di acara Seram Mencekam di malam ini. Dan pada malam ini kita kedatangan dari teman-teman Kumis Podcast yang barusan beberapa cuplikan tentang perjalanan mereka pada dari awal pembuatan sampai dengan pembuatan podcast itu sendiri. Dan marilah kita undang langsung buat teman-teman dari Kumis Podcast. Silakan untuk maju ke depan. Ayo teteh yang baru datang silakan untuk mengisi kekosongan pada hari ini.
Halo, selamat malam semuanya. Mangga calik. Siap. Akang siap, vampir sareng siap. Akang Dracula. Nel, hadir Nel. Aduh, itu bisa Gimana ya? diuk. Namun aku kalau misalkan mengobrol tuh tidak terbiasa kalau tanpa sesajen. Oh, itu kita Jadi kita sambil ini dulu aja ya. ya sambil prepare. Yuk, buat teman-teman yang baru datang silakan untuk mengisi tempat yang telah disediakan. Perkenalkan diri dulu, Akang vampir sama Akang Aduh. Dracula. Oke, perkenalkan ya, kami dari Kumis Podcast bersama aku tuh Andri dan ini sebelah saya. Dan saya Alda, biasa dipanggil Alda. Ya. Alda Risma. Bukan. Itu sudah almarhum. Atas almarhumah ya. Iya. Tapi mungkin bisa jadi saya salah satu reinkarnasi. Oh gitu. Iya. Tapi kelak itu karek ningali pocong ngerokok. Atas biasa ya. Oh gitunya. Oke, jadi di depan saya ini adalah teman-teman dari Kumis Podcast, Iya. di mana ngebahas tentang perjalanan P Didi sampai salah ya. Perjalanan tentang misteri ya. Iya. Misteri. Mungkin saya ingin bertanya dari awal dulu, apa sih yang mendasari teman-teman kenapa harus podcast misteri ini? Oke. Dari gua dulu. Ya. Jadi awal pertamanya kita kan pengen sebenarnya ya, Iya, jadi kita tuh sering bergadang lah ya, terus pengen menciptakan sesuatu gitu. Nah, kebetulan kita tuh kan emang sering di musik juga gitu lah. Pengen nih membuat podcast musik, cuman kan udah ada ya, kayak sosialisme gitu kan, udah ada gitu. Jadi kayaknya yang lain aja gitu. Dan di kita tuh secara riset gitu ya, ternyata di Indonesia tuh ya, di negara kita banyak yang menyukai hal-hal horor gitu. Jadi kita mencoba udahlah horor aja gitu. Karena memang Indonesia itu sangat dekat sekali dengan kayak klinik-klinik gitu ya. Betul. Hantu-hantu lokalnya tuh benar-benar menyeramkan. Iya, Karena dan gini itu tuh Kang, awalnya juga nih saya nambahin, Ya. karena memang kami itu waktu dulu sebelum membuat podcast ini, kami itu memang suka dengan cerita-cerita mistis, tertarik lah gitu dengan Betul. penelusuran mistis, sehingga akhirnya daripada kita menonton aja gitu, kenapa nggak buat ya, pengen gitu. Sekarang untuk episodenya sendiri udah berapa episode nih? Kita tuh udah menginjak season 5 ya Nal ya. Season 5. Alhamdulillah. Bentar lagi season Shippuden-nya beres. Oh, Oke, dari selama perjalanan kalian membuat podcast ini, pasti kalian survei dulu tempat, survei dulu cerita mitos-mitos dan sebagainya. Betul. Favorit kalian nih, cerita apa sih yang bikin kalian tuh sampai sekarang teh, iya alus pisan ya, sampai insight-nya tuh gede banget gitu. Apa ya, yang mana ini? Kalau ngomongin insight ya, Kalau itu kadang kita juga tidak bisa menebak. Namun kalau misalkan untuk paling- cerita-cerita yang the best ya bisa dibilang, kita juga sering banyak mendapatkan kayak kemarin yang ada cerita di Gunung Ciklotop ya. Iya, Cikolotok. Itu Di ada. mana eta Cikolotok teh? Itu di Katanya Arjasari ya. Arjasari. Banjaran ya? Banjaran. Iya. Itu gila ya ceritanya. Itu cerita yang paling menyeramkan bagi kita tuh gitu. Terus ada juga kita pernah mengalami juga nih. Pada saat itu kita ya niatnya survei aja gitu. Niatnya survei, cuman ada beberapa tag juga gitu video di daerah Pangalengan ya. Daerah Pangalengan. Sana. Pengalengan tuh kayak tadi di rumah pengabdi setan ya? Betul. Namun ini sebelum itu ya. Sebelum itu. Sebelum itu. Nah, jadi ada kejadian yang sangat-sangat menyeramkan juga. Aneh lah gitu, kan kita berdua nih gitu kan. Awalnya nggak kepikiran ngajak siapa-siapa gitu. Dan emang niatnya juga vlog mini vlog gitu. Nah, cuman yang anehnya ketika kita berangkat, kita kayak yang setengah hati gini kan ya. Ragu-ragu lah ya. Ragu-ragu. Takut ada sesuatu, tahunya malah kejadian. Betul. Betul. Nah, setelah di sana gitu kan, kita udah ngobrol-ngobrol dengan beberapa warga setempat gitu.
kita mencoba untuk pulang gitu. Sebenarnya warga setempat juga udah bilang bahwa udah mending kalian nginep aja di sini gitu. Cuman kita kan nggak prepare sama sekali gitu ya untuk pembekalan atau apapun itu gitu. Jadi kita ya udahlah pulang aja gitu. Cuman waktu pulang tuh keadaan malam banget. Sekitar pukul 12 malam gitu tuh. Kalau nggak salah. Kita pulang. Nah, di perjalanan tuh sebenarnya kita kan naik mobil ya. Kita naik mobil. Mobil tuh waktu berangkat nggak ada hal apapun gitu, hal aneh atau gimana pun. Namun memang sudah ada perasaan-perasaan kayak kan karena sepi tuh di jalan. Nah, Apalagi malam, ini tahulah Apalagi situ daerah gitu. Pangalengan, Ciwidey Nah, benar. gelap banget. Tiba-tiba si mobil teh mogok. Itu berhenti ngedadak gitu. Mesin juga mati, kita coba nyalain juga, susah banget gitu. Nah, hingga beberapa saat kemudian kita tuh mencoba untuk udahlah santai aja gitu ya, membawa suasana biar nggak mencekam juga gitu. Kita diam aja sambil berpikir gimana nih caranya gitu, karena itu tuh posisinya kita di tengah-tengah hutan gitulah ya Nal ya. Betul. Kita di tengah hutan gitu, terus untuk pemukiman kayaknya jauh sih. Kayaknya jauh. Biasanya kebun teh ya, banyaknya kebun teh gitu ya. Betul, kebetulan jadi ada jalan kan tuh. Kayak kan jalannya tuh lowong gitulah bahasa Sunda nama. Betul. Dan itu tuh posisinya memang jauh dengan pemukiman. Nah, Itu. kita tuh di situ tuh udah nunggu 1 jam lebih ya Nal ya. Iya kurang lebih lah ya. Kurang lebih segituan lah. Tapi masih belum nyala si mobil teh gitu. Gimana Tidak ada caranya? warga sekitar di situ. Nah, jadi kita tuh udahlah kita berpencar untuk mencari warga sekitar. Nah, si Alda nggak tahu ngambil apa dulu lah di mobil tuh. Saya langsung ke arah depan. Karena saya mikirnya mungkin ini ke depan tuh ada pemukiman. Pikiran saya kayak gitu. Nah, ini POV dari saya dulu gitu. Waktu saya tuh jalan gitu, lihat ke belakang karena memastiin dia gitu buat ngunci mobil atau gimana gitu. Nah, waktu lihat ke belakang tuh dia masih ada, cuman diem aja gitu, diem aja. Nah, saya tuh mikirnya mungkin ngejagain mobil. Ya udahlah, saya pergi. Akhirnya singkat cerita saya dapat ada bapak-bapak di situ tuh, gak tahu lagi ngapain juga. Cuman emang pemukiman warga setempat di daerah situlah. Berpikirnya mau minta bantuan begitu ya. Gitu. Jadi saya tuh ngobrol sama bapak itu, balik lagi. Nah, pas balik lagi tuh nggak ada siapa-siapa, si Alda pun nggak ada. Anehnya tuh gitu kan. Ya udahlah. Kita tunggu beberapa menit, kurang lebih 20 menitan lah. Tiba-tiba dia datang dengan keadaan rusuh banget gitu. Ini kotor, baju kotor, celana kotor gitu. Nah, di sini langsung aja ceritain. Ada perbedaan gitu ya. Ada Tadi- perbedaan. tadi Perbedaan kan apa? Perbedaannya dari POV dia tadi kan. Iya. Dia Tadi melihat- nggak lihat, nggak ada siapa-siapa berarti dari ini ya. Ya, jadi Andri ini melihat saya tuh lagi di mobil, mungkin lagi ngejagain nungguin dia gitulah. Saya jaga Iya. mobil. Tapi yang sebenarnya saya tuh memang saya tuh pergi nggak ada di mobil itu. Memang untuk pipis. Untuk Iya. ya nyari yang inilah agak semak-semak gitu ya. Nah, saya tuh pipis di situ. Cuman yang membuat kotor itu tuh adalah karena kaget. Iya. Kaget. Jadi pas setelah pipis, memang dari awal tuh tiba-tiba kayak mendengar suara, Kang. Mendengar suara kayak yang berbisik, tapi saya tuh ya hirau aja lah gitu, biasanya hirau aja. Sampai akhirnya saya pas sudah beres, dari jauh itu dari penglihatan saya tuh ada ngelihat kakek-kakek. Barusan Akang lihat bapak-bapak. Kang Alda lihat kakek-kakek setelah pipis tadi. Ya betul. Cuman berbeda tempat ini kan. Iya. Saya melihat kakek-kakek itu tuh pucet, pokoknya pucet banget, dan pakai baju batik. Saya mikirnya tuh ini kalau misalkan orang yang beraktivitas nggak mungkin juga deh gitu. Pulang undangan ya jam segitu kan mungkin. Mungkin ini pakai batik gitu. Dan setelah dilihat-lihat tuh dia tuh kayak
mau nyamperin. Iya. Nah, pada saat dia nyamperin, itu tuh dia tiba-tiba hilang gitu aja. Itu entah saya halusinasi atau bukan. Hilang dan saya langsung apa ya? Ya udah pastilah itu wah kayaknya sosok makhluk gaib gitu. Sampai saya akhirnya lari. Lari pun itu saya langsung terjatuh, Bang. Nah, Terjatuh jadi ada apa ya? Kayak Tanah, logak gitu. Logak gitulah. Memang yang berbahaya itu di saat kita mau halusinasi atau tidak melihat sosok gitu. Yang bahaya itu adalah kepanikan kita sendiri. Betul. Nah, pas setelah jatuh saya lihat ke belakang itu ada lagi. Oh. Gitu. Cuman saya udah pas ngelihat langsung aja lah ke mobil gitu. Nah, akhirnya saya bertemu dengan agak kotor gitu maksudnya. ya gitu. Itu kan POV si Alda ya. Iya. Nah, di situ tuh kita udah chaos lah ya. Udah lumayan gimana gitu, dia juga pucat banget. Akhirnya itu tuh bapak-bapak yang tadi ketemu sama saya ngobrol kan. Dia bilang gini, coba nyalain lagi gitu kan. Nah emang di dia mah rada sangat gitulah, pokoknya pakai bahasa Sunda gitulah. Iya. Nah, teh sana di sini teh mau niatnya apa gitu. Pokoknya ya saya udah bilang bahwa saya tuh mau penelusuran gini. Akhirnya oh kayak gitu sana. Intinya mah udah bismillah aja. Sok sana. Lanjutin aja perjalanan. Lanjutin aja perjalanan. Bener, ini tuh anehnya ketika kita Aneh banget ini. masuk ke mobil, kita bareng nih bilang bismillahirrahmanirrahim sambil nyalain mobil, dan itu tuh nyala, anehnya tuh. Nah udahlah pokoknya ya sampai rumah si dokumentasinya tuh hilang, nggak tahu gimana, mungkin ya Dokumen buat skrip podcast itu atau ya mungkin itu tuh gimana ya, ke format atau gimana lah, karena ya kita juga nggak tahu lah ya kok bisa. Dan itu tuh terjadi tuh nggak sekali dua kali, Kang. Saya kalau misalkan dokumentasi kemana gitu penelusuran, kadang memang beberapa scene tuh memang ada kadang yang hilang gitu. Nah jadi Walaupun memang jarang, tapi bukan sekali gitu. bukan sekali. Nah itu jadi sayangnya tuh waktu penelusuran pada saat itu hilang gitu. semua dokumentasinya ya. Hilang semua. Oke, untuk tantangan terbesar itu sendiri sih, selain mungkin banyak tantangannya seperti melihat makhluk-makhluk gaib, ada tantangan lain sih nggak dari situ gitu. Misalkan tiba-tiba nih baru aja kita bikin sebuah, pasti kan sebelum bikin bikin podcast itu ada riset. Betul. Nah, boleh menceritakan nggak perjalanan dari pertama riset lalu sampai akhirnya bikin sebuah podcast gitu? Tantangannya apa sih, Mas? Berarti penelusuran per tempat ya. Iya, betul. Oke, tantangannya adalah selain izin ya. Karena kan izin. Kadang ada juga yang membolehkan atau tidak gitu tuh. Dan kita tuh memang tidak bisa memaksakan juga. Iya. Cuman ini pernah ada salah satu tantangan yang memang apa ya? Kita tuh pengen mencoba apa ya, kalau bisa dibilang sompral ya. Maksudnya Ya. tanpa izin, tanpa apa? Iya. Langsung masuk Langsung kalian aja lah gas. Dan kalian ini langsung tuh gas. menjadi berdampak ke kitanya sendiri. Kitanya sendiri. Ini tuh awal-awal pas kita bikin podcast. Betul. Karena kita pun basicnya kan dulu nggak percaya kayak makhluk gaib kayak gitu gitulah. Nah, tanpa izin, tanpa apa, ke salah satu daerah ya. Salah satu daerah tidak boleh disebutkan juga lah ya. Jangan. Ada di pokoknya tempatnya tuh ada pohon beringin, masih daerah Bandung. Masih daerah Kami tuh ke situ untuk konten, dan memang sengaja itu kami memanggil semua sosok termasuk dia nih. Pokoknya nantang banget gitu lah. Nantang. sengaja ya biar keluar. Iya, karena Betul. kita kan basicnya nggak percaya lah dengan hal kayak gitu kasarnya mah. Betul. Nah, sompral lah habis-habisan. Itu tuh memang tidak ada apa-apa, Kang, awalnya. Cuman memang perasaan merinding pasti ada ya, manusiawi. Betul. Sampai akhirnya pulang, kita tuh memang benar-benar itu sampai sakit bareng sakitnya, sama sembuhnya juga bareng gitu. Itu selama seminggu lebih. Ada gangguan berarti ya Ada setelah gangguan. karena memang tidak ada izin, baik Nah. izin ke manusia atau izin Betul. ke yang punya tempat ya, Betul. punya tempat. Punya Iya. tempat. Oh ya, sebelumnya kita izin dulu nih buat tempat. Oh iya, benar. Aduh. Karena mungkin nggak cuma teman-teman yang ada di sini, tapi teman-teman yang lain pun pasti bakal ada yang nonton, ada yang ikut duduk di sini, mungkin ada di sebelah teteh atau sebelah yang ada di sana. Kita kan tidak tahu ya.
Bismillah aja, mudah-mudahan tidak ada apa-apa pada malam ini. Amin. Oke. Amin, amin, amin. Tempat favorit nih, tempat favorit yang pernah kalian kunjungi Kalau selama tempat ini. favorit, kayaknya ini sih Pangalengan. Pangalengan ya. Pangalengan. Soalnya Termasuk juga yang pengabdi setan itu ya. pengabdi setan itu termasuk juga. Karena gini, kita itu ketika udah pulang dari Pangalengan, Ya. beraktivitas seperti biasa lah ya, beraktivitas seperti biasa. Pada malam harinya kita biasalah pengeditan gitu kan, pengeditan. Terus beres dari pengeditan tuh kita pulang ke rumah masing-masing. Kebetulan kan saya dan Alda tuh rumahnya gak jauh-jauh banget, Berseberangan gitu. lah, Berseberangan. Nah kita tuh pulang, waktu pulang di sini saya tuh kan tidur ya, Ya. tidur. Saya tuh mimpi. Posisinya tuh kayak saya di Pangalengan gitulah, kayaknya ya. Kalau setelah diingat-ingat gitu. Cuman anehnya tuh, saya tuh ketemu sama sosok perempuan dan perempuannya itu kayak gimana ya? Nangis. Pokoknya menyedihkan banget. Sampai saya juga waktu kebangun tuh kayak netesin air mata juga gitu, kayak Ya. masuk lah gitu. Nah udahlah ya, nggak mikirin apapun gitu, cuman ngelihat kayak gitu doang ya yang saya inget tuh. Besoknya waktu ya siangnya lah saya ketemu sama dia kan, Betul. buat Untuk kembali melanjutkan podcast gitu lah maksudnya. gitulah. Kumpul gitu ya. Mm-mm. Ya. Nah waktu sesi santai kita sambil ngerokok ngopi, saya tuh keinget kan, orang teh pernah ngimpi, kamari teh ngimpi orang teh, ngimpi naon, kayak. Nah anehnya tuh, waktu saya bilang ngimpi gini, ternyata dia juga mimpi yang sama Mimpi itu. yang sama. Jadi kalau dari sudut pandang saya, pas dia saat nyerita, kan dia terlupakan lah ya. Ingat gak ingat. Nah kalau Ingat gak kalau ingat. aku memang setelah bangun tidur tuh memang ini, mau nyerita gitu, mau nyerita ke dia. Dan ternyata pas diceritakan itu sama. Sama. Namun perbedaannya, kalau yang di mimpi sudut pandang aku gitu, itu sosok wanita menangis juga, namun mukanya itu tidak ada, dan itu tuh dia menyampaikan sesuatu. Apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan bahwa dia itu pengen dianggap ada oleh semua orang, Kayaknya ingin iya. dianggap ada gitu. Nah saya di situ berpikir, ini kalau misalkan sekedar mimpi, tidak mungkin kita maksudnya berdua mimpi yang sama gitu. Iya. Nah pada akhirnya itu tuh kita membuatkan sebuah lagu untuk apa ya, Ya untuk mengenal pesan yang dia sampaikan gitu, bahwa dia tuh minimal nih kalau misalkan ada orang yang tidak bisa melihat pun menghargai atau bahwa dia tuh ada gitu, Nah, pengen gitu. ngasih tahu aja gitu. Oke. Luar biasa ya, banyak sekali cerita-cerita yang apa namanya menyeramkan. Betul. Dan untuk itu tuh kalian. tentang ini Kang, bunuh diri. tentang Bunuh diri. bunuh diri. Oh. Jadi kita tuh bikinlah sebuah karya lagu tentang si cewek itu gitu. Karena memang orang yang bunuh diri itu adalah yang tidak akan diterima arwahnya. Iya. Yap, katanya seperti itu. seperti Katanya ya, kita kan tidak tahu Allahu alam gitu. Iya. Dan itu serem banget asli. Sampai jadi di mimpinya tuh kayak ada pohon yang dia apa ya? Yang dia waktu bunuh dirinya gitu. Iya, padahal sebenarnya kalau di Bandung tuh banyak sekali urban legend yang Betul. banyak kita ketahui ya. Ya. Mungkin ya, teman-teman di sini pada tahu kalau di Bandung ada rumah kentang. Kentang. Ada yang tahu rumah kentang nggak? pasti pada tahu. Tahu nggak rumah Pasti. kentang? Tuh. Tahu. Rumah kentang sekarang udah jadi restoran. Iya. Terus dulu ada yang namanya ambulans di Bahu Reksa. Nah, Betul, itu. ya. Itu ambulan. Dulu saya sempat, karena saya juga sebenarnya suka. Saya suka jalan malam-malam dan memang sering apa ya? Sering heureuy lah gitu sama yang begituan. Oke. Dan sering lewat kayak misalkan ambulans Bahu Reksa, sekarang kan udah nggak ada karena memang sudah dijual ternyata. Terus ada yang namanya rumah gurita yang sampai sekarang masih ada. Masih ada. Rumah gurita itu di Di Pasteur. Pasteur ya. Terus ada lagi di sini aja di Tahura. Gua Nah, Di Belanda Gua itu. Pakar, Gua Belanda. Mungkin beberapa ada yang sudah tahu bahwa di daerah Dago ini kita tidak boleh menyebutkan sesuatu kata. Yap. Betul.
Ada yang tahu? Pedes. Tahu nggak? Tahu ya, bahwa daerah sini kita tidak boleh menyebutkan kata tersebut. Karena kalau menyebutkan kata tersebut itu sama aja kita mengundang Memanggil. katanya. Memanggil. Dan ini Kang, kalau ngomong-ngomong tahura gua Belanda. Nah, ini yang akan kita nanti datangkan juga ya, salah satu narasumber pernah mengalami juga di gua Belanda. Gua Belanda. Ya memang kalau gua Belanda Kermapoek. Terus sejarahnya adalah Lembab dulu lagi. memang tempat penyiksaan juga di sana ya. Iya, Betul. katanya gitu. Yang di sisanya adalah rakyat Indonesia di Rakyat situ ya. Indonesia. Waktu zaman penjajahan ya. Iya, lanjut di Bandung ada yang namanya BRC, ada yang tahu nggak? BMC. BMC. BRC mana on? BMC Bandung Medical Center itu ada di Panatayuda ya kalau nggak Iya. salah. Di DU ya itu teh. Apa? DU. Iya, DU Panatayuda. Hah? Ya, BRC mah Rukiah. Oh, BRC mah Rukiah, Bandung Rukiah Center. Oh, benar. Bandung Rukiah Center. 100 buat akang yang ada di sana. BMC mah susu. BMC nu ieu nu para jualan HP-nya. BC atau BC. BC. Ada lagi yang kalian tahu urban legend yang ada di Bandung, tempat-tempat yang seram gitu? Di mana deh coba? Jadi sebenarnya gini Kang, itu kan yang terkenal ya. Iya. Nah, Betul. sebenarnya banyak juga sejarah-sejarah yang memang tidak diketahui. Contohnya, hal misalkan? itu biasanya mengambil di kayak bekas pabrik misalkan. Nah, Iya. itu. Atau ke tempat keramat. Tempat keramat tuh misalkan ada salah satu pohon yang dikeramatkan misalkan. Betul. Nah, Karena memang sejatinya ruangan-ruangan yang sudah lama tidak dihuni pasti akan dihuni oleh sesuatu yang lain. betul. Iya. Sampai rumah kosong juga Rumah gitu. kosong. Iya. Mungkin mau dipanggil sekarang narasumbernya? Boleh. Atau mau sekarang aja? Atau mau ada cerita-cerita lagi? Wah, Sambil aja lah ya. Sambil aja. Boleh. tok aja. Boleh. Jadi kita akan mengundang salah satu narasumber. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Teh Ajeng. yeay. Nama saya Ajeng Pratiwi Erlanda, suka dipanggil Ajeng. Nama Chinese saya Apranda Huang. Itu yang jadi pocong itu adik saya. Woi, halo. Adiknya Ajeng. Halo Cong. Jadi gimana nih, A? Mau nanya-nanya apa? Apa sih awalnya kenapa jadi narasumber dari podcast Kumis itu sendiri? Dan ya kenapa gitu alasannya? Nah, bolehlah langsung. Langsung dari Teh Ajeng. Ya karena saya pacaran sama ini. Oh, Ini pantas. pacar saya, jadi saya suka Nah, aja. Dan memang kalau dari latarnya sendiri, dia itu memang Jawa kental juga, Jawa kental juga. Memang bisa dibilang dia disebut juga indigo, Kang. Indigo. Gitu, indigo. Ya indigo saya. Indihome. Oke, Teteh. Apa sih yang dibahas waktu itu pada saat buat pertama kali podcast Kumis? Waktu beda. itu kan di sini suka Posisinya ada. di mana Teh itu? Ya, saya duduk di sini. Di sini duduknya. Ya, saya duduk di situ. Kebetulan waktu itu lagi ada acara sosialism setiap hari Jumat. Hari Jumat ya. Nah, abis gitu ini saya tuh kalau misalnya ada kejadian-kejadian itu suka sensitif kan, ayah. Iya. Sebelumnya itu ada yang sompral di sini. Om Edo juga ya. Punten pisan Om Edo. Nah, waktu itu Om Edo sama Alda lagi ngobrol-ngobrol. Habis gitu acara mulai. Nah, waktu itu saya pulang jam 9 malam kan, A. Iya. Ini pohon pisang tuh waktu itu daunnya ada yang jatuh. Saya ngerasa itu udah nggak bener, kata saya gitu. Tapi saya nggak ngelihat apa-apa, di situ udah hitam banget. Saya pulang duluan, lalu saya pulang ke rumah. Ini papa saya itu, dia itu bisa merasakan hal-hal apa yang ada di rumah, yang seharusnya tidak ada di rumah, Iya. dan apa yang terjadi sama saya ketika saya jauh. Jadi walaupun lagi di luar, papa pasti merasakan. Iya, betul. Nah, saya pulang ke rumah pukul jam 9, itu nyampe ke rumah jam 10-an. Habis gitu, saya tidur biasa, saya biasa kerja itu mulai dari jam 3 subuh ya. Ya. Jam 3 subuh saya kerja diam di pabrik sendiri, saya punya pabrik sendiri kan. Daerah mana Teh? Daerah Cimahi. Cimahi. Elang ya?
Ya, Elang. Nah, saya diam kerja, saya masak itu di situ dari jam 3 subuh. Saya cuman ngerasa bahwa saya itu masak. Fokus saya itu hanya ke masakan saya. Iya. Habis gitu ada Mbak kan di sana. Dia turunnya jam 4. Jam 4 atau setengah 5. Di sana ada bertiga mbaknya. Terus dia tuh bilang gini. Dia teriak, dia manggil papa saya. Terus kata dia begini. Pak, itu katanya Neng Ajengnya nyinden. Ini saya nggak bisa bahasa Sunda sama sekali. Yang saya bisa bahasa Sundanya tuh aing maneh sia anjing sia goblok ade. Tenang. Gitu. Jadi bahasa Sunda saya tuh itu. Jadi saya pun bukan penyanyi, bahkan buat nyinden aja saya nggak bisa, Kak. Lalu saya jam 3 subuh dia tuh nyinden. Dan saya tuh nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Yang ngerasa cuma mbaknya itu tadi. Iya, mbaknya tuh dia bilang langsung, terus dia tuh takut kan, bahkan buat ngevideoin atau apa dia nggak berani. Nah itu tuh berlangsung lama ternyata. Saya tuh akhirnya dibenerin sama papa saya, disuruh minum, disuruh ini, dan dia keluar. Saya nggak pernah ngomong saya kemana aja, tapi papa saya selalu tahu. Kamu ulinnya jambaran Jarambah. ya. Jarambah. Jambaraha. Main jauh ya Jarambah teh. Katanya mainnya terlalu jauh kata dia gitu. Ini ada yang ikut katanya dari dago atas, nenek-nenek yang sebelah rumah kata dia gitu. Saya nggak pernah ngomong saya dari mana atau gimana. Kata dia gini, dia ngerasa terganggu, dia ngerasa diomongin sama sebelumnya. Gitu. Namun mungkin ya kenapa bisa masuknya ke dia sendiri gitu, maksudnya ke tidak yang sompral atau gimana, mungkin kalau menurut saya karena itu akan menjadi imbas bagi orang yang terlalu sensitif terhadap makhluk gaib. Iya, gitu Kang. gitu. Jadi makanya harus hati-hati juga ya, misalkan kita lagi pergi kemana, misalkan satu sompral mungkin yang sensitif yang jadi kena. Iya, gitu. betul sekali. Jadi saya pernah ada kejadian juga, bahkan langsung kepada keluarga saya. Oke. Itu bibi saya udah meninggal sekarang. Jadi bibi saya dulu lagi hamil 9 bulan, dia diajak berendam di daerah Lembang. Ya. Jadi daerah Lembang itu entah gimana, saya nggak tahu kejadiannya seperti apa di sana. Tapi pada saat pulang dia malah seperti ada yang ngikut. Seperti ada yang ikut. Seperti tadi kejadian dari Teh Ajeng. Oke. Kadang kalau misalkan kita nggak izin atau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh sesuatu yang lain itu, gitu dia pasti bakal ngikut. Contoh bibi saya pulang ke rumah, saat pulang ke rumah dia tuh sampai kerasukan 24 jam. 24 jam. Serius, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Itu dalam gimana? keadaan hamil. Itu gimana kesurupannya? Kesurupannya secara terus menerus atau memang ada Terus menerus Oh. melotot. Terus dia bilang bahwa yang ngerasukin adalah neneknya bibi saya. Memang udah meninggal. Cuman saya nggak percaya karena memang keyakinan dalam agama saya adalah orang yang sudah meninggal itu memang sudah ada di alam kubur, tidak akan keluar lagi. Itu hanya dari golongan jin yang menyerupai oleh nenek saya. Akhirnya saya bawa ustadz juga sampai nggak mempan. Dia terus menerus bilang bahwa dia bakal ngajak lagi bibi saya ke Lembang untuk pulang, jangan di sini. Dan pada saat akhirnya paginya itu dia sadar seperti biasa. Namun efeknya adalah setelah itu dikirain sudah pergi. Jadi setiap dia ngelamun pasti dia tiba-tiba melotot dan teriak-teriak. 9 bulan, 2 minggu setelah kejadian dia melahirkan. Dan 2 minggu setelah itu dia masih tetap seperti itu. Masih teriak-teriak dan sebagainya, dan akhirnya dia meninggal. Tapi lahirannya itu lancar. Lancar, alhamdulillah lancar. Ya saya nggak tahu ya, Allahu alam kejadiannya karena memang nenek itu yang ikut atau memang ya sudah takdirnya seperti itu gitu. Tapi memang saya percaya bahwa sesuatu yang gaib itu ada di antara kita semua. Bersinggungan dan, ya. Ya, bersinggungan. Dan memang soal ada yang ikut itu saya percaya. Begitu sih, karena memang saya mengalami sendiri di keluarga saya sendiri gitu. Nah kan
semuanya juga atas dasar pengalaman ya. Betul. Kadang kita tidak percaya atau kurang mendalami lah, tidak tahu. Tapi dengan pengalaman itu kita jadi agak bukan sensitif juga, tapi lebih jadi mengerti lah, Mengerti. gitu ya terhadap makhluk-makhluk Betul. gaib gitu. Ini episode pertama banget Kumis Podcast ini. Yap, itu menjadi Cerita episode saya. pertama. Iya betul. Ya. Pengalaman pribadi ya Teh. Wah, itu pengalaman pribadi. Ini sayangnya adik saya yang satu nggak kesini. Harusnya kesini nih, biar langsung dia. Langsung karena kejadian sama adiknya juga. Sama adik juga. Bungsu, adik bungsu. Enggak sih, semua orang sama saya dipanggilnya adik. Pengen dong dipanggil adik Teh. Aduh. Aduh, saya udah tua. Sok mangga Teh lanjutin. Nah, waktu itu tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Waktu itu saya lagi ditutup-tutupnya karena saya sering kerasukan. Jadi diumpetin di rumah gitu. Iya. Ditutup portal gitu ya. Tutup portal. Ditutup portalnya. Habis gitu tanggal berapa ya? Pokoknya tahun 2019 itu saya tuh suka lari waktu itu sama adik saya namanya Ambar Radia Adinata. Habis gitu saya lari dari rumah dari Cimahi itu lari ke Pasar Baru. Dari Pasar Baru muter itu. Kan Itu gimana jam ya? berapa itu? Kita mulai start itu dari jam 2:30 2:30 pagi. sore. Oh, sore. Dong. Nah dari jam 2:30 sore kita lari biasa nggak bawa kendaraan kan, nyusurin sambil rada-rada belanja gitu, pulangnya kita ke Jalan Sudirman. Ya, tinggal Sebelum BPK banget, sebelum BPK Penabur itu ada yang jual laumi di sebelah kiri. Jual apa? Laumi. Lomi, oke. Ya, dia sebenarnya Chinese food, cuman yang kita beli itu waktu itu laumi. Nah, habis gitu ini sebenarnya tuh saya rada time travel gitu loh. Ya. Karena saya makan lomi di tempat itu, kita makan banyak loh. Saya pesan mie, adik saya pesan mie, dia beli dumplings, terus beli banyak gitu. Waktu saya bayar, ternyata cuma 20 sekian ribu. Saya tanya, kan kita beli banyak, terus kita beli jus waktu itu gitu. Terus kata dia, iya kak, 29 ribu kata dia gitu. Pokoknya 30 ribu kurang. Ya udah kita bayar, kita pulang itu naik bus. Nah habis gitu jelang 2 hari saya ajak lagi adik saya. Kata saya, Rad, ayo kita lari lagi kata gitu. Dengan rute yang sama. Dengan rute yang sama. Hari itu nggak ketemu kita positive thinking, mungkin dia lagi tutup gitu. Nah habis gitu itu papa saya tuh lagi ke Surabaya, lagi pulang kampung kan. Kita besoknya itu naik ke sana lagi, tapi pakai motor. Ke sana lagi pakai motor, nyari kita tuh nggak ada. Oh yaudah balik lagi deh kata kita gitu. Kata saya gitu. Pokoknya harus ketemu karena itu laumi tuh enak banget gitu. Nah nyari terus-terusan nggak ada. Papa saya posisi itu udah pulang waktu saya pakai motor itu. Kita pulang, saya salam tuh sama papa saya, ditanya sama papa saya, dari mana Ndok? Itu abis jalan-jalan pas sama Radia. Jalan-jalan kemana? Itu ada engkong saya juga, namanya Wong Byung Sang atau Kong Orok namanya. Nah ada kakek saya juga, terus dia bilang gini, santai, papa saya tuh, kamu habis makan laumi ya? Kemarin. Iya, kok tahu? Santai. Di mana? Di Sudirman bukan? Kata dia gitu. Iya, kok papa tahu? Santai. Kenapa? Kata dia gitu. Terus kata dia gini, coba tanya sama engkong kau, tanggal berapa itu lauminya? Kata dia tuh gitu. Terus saya tanya, emang kenapa Kong? Ini posisi si Ambar ini udah pulang kan, si Radia ini udah pulang. Emang kenapa Kong? Itu tuh kena penjajahan, karena kan etnis Tionghoa Iya. itu pada dijajah semua, termasuk si laumi itu dia dibakar hidup-hidup. Jadi dia ini nggak akan pernah masuk berita karena di bawah tahun 1982. Iya.
Dia si tokonya tuh kata engkong saya tuh karena dia masih kecil waktu itu, si tokonya tuh ditutup, terus dia dibakar hidup-hidup. Dan sebagai validasinya itu yang ini pas dia datang itu kan keadaan udah tutup kan? Ya. Tutup, dan itu tuh ada salah satu orang yang datang ke situ bawa. Oh iya iya. Kan dia bertanya lominya kemana gitu, lominya Jadi tukang bengkel. itu jadi benar-benar tukang bengkel gitu, dan ditanyakan ternyata bukan Neng aja yang menanyakan itu, banyak Iya. juga yang orang-orang yang menanyakan lomi itu gitu sampai sekarang gitu. Oh. Jadi memang tempat itu dulunya adalah memang penjual lomi asli ya. Betul. Taunya padahal lomi itu memang udah lama tutup karena memang tahun 1982 itu sudah Dibakar. ya, karena dulu ada yang namanya Pembantaian pembantaian etnis Tionghoa ya. Iya. Luar biasa. itu. Merinding ya? Seru juga ya. Oke, buat Teh Ajeng sendiri nih, awal mula bisa merasakan kehadiran teman-teman dari luar ini gimana sih? Sebenarnya saya dari kecil, Sudah merasa ya? iya, papa saya kebetulan dia keluarganya itu kejawen. Jadi papa saya itu dulu, dan papahnya itu dia lebih percaya tentang kebudayaan daripada keagamaan. Klinik-klinik Jawa gitu ya? Ya, kalau sekarang dia udah insaf, mungkin udah tua. udah capek ya? Capek. Kalau misalnya dari awal itu saya waktu kecil tuh saya selalu ada seumuran saya namanya Hari, saudara saya juga. Saya selalu bilang, dia kan selalu nanya, kamu main sama siapa? Itu main sama teteh, kata saya gitu. Karena sudah memang dari kecil seperti ada yang menemani ya Teh ya? Ya, dan kakak saya yang keempat itu dia udah meninggal. Saya anak keenam, saya anak bungsu. Kakak saya yang keempat sudah meninggal, dia namanya Lucky. Saya tapi ditemenin sama dia itu sampai umur saya 7 tahunan. Jadi dia selalu ada di rumah, meskipun orang-orang yang bilang kalau misalnya dia udah meninggal, tapi selalu nggak buat saya tuh, karena dia selalu ada di rumah. Selalu ada ya. Oke, mungkin Teteh karena bisa merasakan, bisa nggak di sini, di tempat ini sekarang, apa yang Teteh rasakan dan apa ada kehadiran sosok yang lain di sini? Kalau misalnya sosok dari tadi juga ada. Dari tadi juga ada. Boleh mungkin Teh berdiri dulu atau mau cuap-cuap dulu di sini ada apa aja gitu? Kalau misalnya disebutin sih saya enggak ya, Ayah. Enggak. Enggak, cuman kalau misalnya ngomong di sini ada dari tadi juga sebenarnya dia udah terpanggil. Apalagi dengan adanya sajen. Iya ya. Mungkin yang sebelah depan dia udah kena sajennya. Tapi yang belakang ini belum kena sajennya. Belum. Iya, makanya dari tadi saya mungkin ada kali kopi-kopi mah gitu. Kopi heula, kopi hideung heula cenah. Kopi tapi bukan kopi americano cenah. Kopi hideung kapal api tanpa gula. Pasena Pasena kopi Pak. komplimen gaib ini mah. Komplimen gaib ya Pasena. Tapi Sakantenan we sareng ini abdina Pasena. sambil menunggu ya, saya tuh ada sedikit iya. mau izin memberitahukan bahwa Komis Podcast itu sekarang akan membagikan juga voucher gratis. Voucher gratis. Potong rambut. Di salah satu barber di Bandung, Rock and Roll. Rock and Roll. Pernah punya pengalaman mistis nggak gitu, atau pernah melihat sosok atau apa ya? Ya punya pengalaman-pengalaman menarik lah gitu, atau masa kecil sampai sekarang gitu. Boleh dari siapa dulu? Sebetulnya kalau misalnya untuk dari saya sendiri, saya tuh sebenarnya masih percaya nggak percaya ya kalau misalnya untuk hal-hal gaib. Cuman karena saya pun tidak pernah melihat. Cuma tapi ini mah berdasarkan pengalaman teman-teman saya aja. Saya juga nggak berharap melihat supaya bisa jadi percaya. Iya. Saya percayanya di sini di dunia ini juga ada hal-hal gaib lah. Ya. Gitu. Iya. Ya menceritakan sajalah ini ya. Betul. Atas pengalaman-pengalaman temennya gitu. Apa ya? Sebetulnya rumah saya tuh saya nggak tahu ya kalau misalnya, karena mungkin saya yang tinggal. Cuman
setiap teman saya yang datang ke rumah saya itu selalu dikasih, mungkin dari penghuni sananya itu selalu dikasih sambutan gitulah. Perkenalan mungkin ya. Ya, jadi contoh jadi waktu itu teman saya datang ke rumah. Terus dia jadi di rumah saya tuh pokoknya ada salah satu kamar yang dia tuh kalau misalnya kita buka itu langsung ada kaca gitu, kaca cermin. Oke. Cermin. Nah, dia pas dia buka ada itu di cermin si naon sih lik Sosok. mana tuh ninggalin naon anu ini saha. Ada sosok atau bayangan Ya, atau mungkin gimana? mungkin lebih ke bayangan ya. Oke. Cuman jadi langsung kayak jadi pas buka kamar tuh langsung kaget gitu teman-teman saya tuh gitu. Itu berarti yang lihat tuh nggak sendirian dong? Kayaknya 2 orang tuh kayaknya. Oke. 2 orang. Berarti menjadi validasi juga ya kalau Iya. halusinasi masa berdua. Masa gitu ya? berdua bisa barengan gitu. Sebenarnya banyak sih. Itu yang punya pengalamannya ada di sini. Salah satunya ada di sini. Salah satunya ada di sini. Ya, Oke. salah satunya lagi nggak ada. Nah, banyak sih sebenarnya kayak contoh waktu itu saya kebetulan kuliah di Jatinangor. Betul. Oke. Ya, Jatinangor. Jatinangor. Nah, otomatis berarti saya nggak ada di rumah kan. Yep. Nah, mama saya tuh dia selalu kalau misalnya bangun malam, dia tuh selalu ngecek ke kamar anak-anaknya tuh kayak oh ini ada, oh ini ada, oh ini ada. Nah, dia pas ngecek ke kamar saya tuh ada ngelihat saya lagi tidur. Oh. Dia lagi tidur, akhirnya udah oh dia ada gitu kata mama saya tuh. Tutup aja. Nah, dia sholat tahajud, pokoknya sholat. Nah, pas dia jam 3:30 dia buka lagi. Udah nggak ada. Nggak ada? Nah itu yang sebenarnya gimana tuh? Hah? Emang nggak ada sebenarnya? Iya, kan saya lagi di Nangor. Iya. Berarti memang Tapi yang menyerupai ya. menyerupai. Dan pernah dengar juga Ya. bahwa kalau misalkan makhluk gaib itu bisa menyerupai manusia gitu, berarti itu katanya energinya lebih Energinya besar. lebih ya. besar. Dan Jadi seperti itu. yang aneh itu semua keluarga saya selalu melihat saya yang Oh, lain. yang lain. Jadi semuanya tuh pernah ada cerita melihat saya yang bukan saya gitu. Oke, iya iya. Jadi iya. adik saya waktu itu lagi diam Banyak yang menyerupai AA ya, lah gitu ya. betul. Adik saya lagi diam di rumah sendiri nih, dia lagi main komputer. Nah, saya tuh lagi jajan ke sekolah terdekat. Nah, pas saya lagi jajan, adik saya tuh ngelihat saya buka pintu jalan. Nah, ditanya jajan apa, nggak dijawab, cuman dia tuh cuma bilang cuma gitulah. Naiklah ke atas. Tidak biasanya. Ya gitu. pas yang itu udah naik ke atas, saya yang asli datang. Lah, bukannya tadi kamu ke atas? Kayak gitu. Oh, ini Jadi- kayak di film Menjelang Ajal tuh seperti ini. Iya, sama kayak gitu sama. sama-sama. Jadi semua keluarga saya itu udah pernah melihat saya yang Versi lain mungkin ya. Anehnya tuh cuman saya gitu. Oke. Jadi sayanya belum pernah lihat adik saya yang Lain. Yang lain. gimana. Atau rentan makhluk gaibnya lebih suka ke AA deh, kayaknya di keluarga. Aduh, gitu. iya. Kayaknya bukan lebih suka, lebih apa ya, energinya tuh terkoneknya ke si A-nya, Iya, kayaknya ya mungkin gitu. itu tuh bisa disebut sensitif meren ya. Iya, Tapi kayaknya kalau gitu. secara sensitif bisa merasakan nggak gitu? sebetulnya kalau misalnya merasakan nggak pernah. Saya Iya. belum Gangguan-gangguan misalkan. ya tidak pernah merasakan sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya untuk melihat langsung belum pernah. Cuman ada pengalaman saya satu di kosan di Jatinangor. Jadi kalau misalnya di kosan itu misalnya kita tiduran nih. Nah, kalau misalnya kita tiduran ngadepnya langsung ke pintu. Iya. Kan biasanya kalau pintu suka ada sela-sela bawah. Jadi kalau misalnya ada orang berdiri di situ, kelihatan kan bayangannya. Nah, itu tuh saya selalu lihat kalau misalnya kebangun malam. Itu saya selalu lihat Erep-erep lahnya. bukan erep-erep jadi sadar. Cuman kayak masih ngantuk karena masih malam mungkin jadi pengen tidur lagi. Iya, iya. Nah, iya. tapi karena kalau misalnya tidur gini hadapannya langsung ke pintu yang bawah. Nah, itu tuh selalu ada kayak mungkin orang lagi berdiri. Ya itu saya selalu lihat. Oh. Dan ya padahal maksudnya di gedung kosan yang Oke. lagi ditinggal itu lagi malam minggu kan, kalau misalnya Sabtu Minggu mungkin orang-orang pada pulang. Berarti sampai sekarang masih bingung lah ya itu antara makhluk gaib atau ya, gimana gitu ya. Cuman saya nggak mau memperdebatkan itu. Oke. Oke. Tadi kan dari tadi tuh jadi Jatinangor tapi mama
malah lihat lagi ada di kamar. Ya. Saya mau nanya sekarang, teman-teman, ini beneran nggak AA-nya? Iya, Beneran AA ini atau yang lain ini? Tapi kalau bukan ini menarik juga ya. Isi jual bukan kan? Podcast di sini sesuatu yang lain kan? Sieun. Coba bener tak? Bisi keur di Jatinangor asli nama. Oke, sekarang Bang David dari sejarah ya? Iya. Dari sejarah. Sama seperti tadi, punya pengalaman menarik apa tentang hal mistis atau apa, punya sudut pandang terhadap hal mistis gitu? Ada? Paling nyeritain yang di Pangandaran, Citumang. Pangandaran Jadi, itu. Saya tuh ada acara di perguruan silat saya gitu kan. Oh, Karakter iya, building lah, oke. karakter building. Oh, memang pesilat Ya. ini, atlet silat. Iya. Oke. Karakter building dan malamnya tuh suka ada jurit malam. Ya. Kan di Citumang tuh ada gerbang sampai sungainya tuh. Nah, di situ tuh disuruh apa ya? Jalan sendiri-sendiri, cuman bawa senter. Set, udah sampai sana mas sebenarnya nggak ngelihat apa-apa, cuman efeknya tuh pas pulangnya. Efeknya pas pulangnya. Tiba-tiba sakit. Oke. Tapi kata orang rumah ya agak ngaco gitu kan katanya. Linglung gitu. Ya yang bisa katanya yang bisa cena itu teh ketempelan cena. Ketempel. emang, Jadi ya. ini yang ketempelannya David sendiri gitu. Iya. Terus sampai apa ya? Sampai naik ke atas ke kamar ngambil laptop. Cuman waktu udah megang laptop itu nggak tahu mau ngapain. Linglung sendiri Iya, gitu. balik lagi ke bawah lagi, tiba-tiba tertendangan, dia lagi sakit, terus disuruh ke kamar sama mama tuh. Tiba-tiba kan mama tuh lagi bikin sambal, tiba-tiba pengen ikut, pengen apa ya, pengen udah biarin lah nggak bantuin gitu, bantuin nyambal. Tiba-tiba gitu. Padahal biasanya nggak seperti itu. Enggak, ya udah biasa. cuma Aneh banget. biasa. Itu berarti ketempelan jurig ibu-ibu. Jurig ibu-ibu. Kurang tahu itu. Jadi kurang tahu. Soalnya saya. hayang ilu nyambel soalnya. Kurang tahu kalau itu mah, cuman Oke. Tapi efeknya lama itu. Lama, jadi biasanya tuh sakit tuh 3 hari, kalau nggak paling cepat tuh 3 hari, kalau nggak 4 hari, ini sampai seminggu lebih. Nah itu bisa menyangkutkan dengan hal mistis tersebut. Ada validasi dari keluarga kah? Misalkan ada orang yang bisa di keluarga. Jadi oh ini Benar-benar kamu ya. mau ketempelan gitu. Iya. Oh, Dari ada. keluarga ada. Selain itu ada lagi nggak? Temen sih lihat di rumah itu tuh ada kejadiannya. Oke. Via Palen ya, via Iya, Palen. Valen. Len, Lagi pertama mah lagi nginap di rumah Valen tuh. Pintu kebuka gitu kan. Katanya mah di rumah tuh ada di bagian tangga tuh ada nenek-nenek katanya. Di atas tuh ada 2 orang. Satu perempuan, satu anak kecil katanya. Oke. Tapi karena saya tuh udah gede dari SMP ke sampai sekarang tuh udah nggak pernah lihat. Kalau kecil tuh pernah sering katanya tuh. Ya, cuman kalau sekarang itu udah nggak bisa gitu. Tapi yang di rumah temen itu kan? ya Itu banyak yang lihat nggak sosok itu? yang paling sering lihat mah itu Valen doang sih. Kamu juga pernah kan berarti? Nggak gitu? pernah. Oh. Kalau yang sekarang nggak pernah. Nggak pernah sama sekali karena udah nggak tahu, nggak bisa aja. Gitu. Jadi sampai kecil lah ya. Iya, Jadi waktu sekarang kecil udah gitu ya. Paling di kamar lagi nginap, lagi bergadang, banyak kan lumayan 4-an gitu. Ya sekitar segituan lah. Tiba-tiba Valen tuh lihat ke pintunya kan ngebuka sedikit kan. Nah katanya tuh ada yang lewat putih katanya tuh. Waktu dilihat nggak ada gitu kan. Tapi terus yang kedua tuh lagi bikin video, bikin cover gitu. cover nyanyi ya. Nyanyi. Iya. Tiba-tiba kan dulu tuh tangga tuh ditutup sama lemari gede. Karena takutnya ada kan jualan juga kan mama tuh di rumah. Takutnya ada pembeli yang lihat, takut. Jadi nggak mau beli gitu kan. Jadinya ditutup sama lemari. Nah waktu kita lagi di Sampai bawah kayak sama gitu. Valen tuh lagi di bawah, lagi cover kayak gitulah. Terus tiba-tiba dia ngelihat ke kaca, ada yang nolol katanya. Yang ngintip. Ada yang ngintip. Jadi mungkin di rumah itu tuh memang ada beberapa sosok lah ya kalau bisa dibilang. Oke. Kalau katanya kalau sekarang tuh cuman yang itu yang tadi disebut Tadi. 3 itu. Oke. Baik. Terima kasih atas Siap, cerita-ceritanya teman-teman ya. Ini sangat-sangat Betul. udah. Oke. Oke. Terima kasih banyak, Terima kasih Bang banyak David, Bang Chandra
Semoga sehat selalu ya dan tidak mengalami hal seperti itu lagi. hal yang serupa ya Nal ya. Betul. Mungkin kita ini deh lah, kita promosi aja lah. Oke, promosi aja Karena ya. ini sudah gak kuat pengen karaokean. Iya. Kita promosi aja buat Nah, kalian semua yang buat kalian pengen semua. tahu kami lebih Dalam lagi. Yap, kalian bisa Lebih luas lagi. kalian bisa subscribe YouTube kami Iya. Kumis_podcast. Begitupun dengan Instagram, TikTok, Snack Video juga Spotify and Noise ya. Dan boleh juga ya Nal ya. Kalau kalian tadi video-video tentang ya pas tag kita cerita. Betul. Langsung aja tag Kumis_podcast ya. Gitu. Ada giveaway lagi? Ada nanti sok. Ada nanti Itulah sok. banyak hal yang menarik lah. Terus untuk kalian juga yang pengen mengirimkan ceritanya kepada kami Kumis Podcast, betul. Boleh nanti di Gmail, apa di Gmailnya? Kumispodcast@gmail.com. Nah, gitu. Jadi kalau yang punya cerita pengalaman mistis boleh kirimkan saja ke Gmailnya ya. Iya, Gitu. betul. Mungkin segitu aja Kang lah. Ya. Oke, siap. Atau terima kasih buat teman-teman dari Kumis Podcast. Ya. Sukses kedepannya, semakin Amin, jaya amin, dan amin, amin. semakin tentunya tidak ada halangan-halangan pada saat Amin. berusaha selamat Amin. sampai tujuan ya. Amin. Semoga amin, nanti amin. kita bisa berbincang lagi ya. Oke, di dalam ya. siap. Oke. Undang saya ya. Siap. Oke, siap. tepuk tangan dulu dong untuk Kumis Podcast untuk ceritanya hari ini. Luar biasa. Thank you.